Selamat malam Bapak, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Yohana Evansiana Sari, NIM 19030300087. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi buku kedua yang berjudul Perspektif tentang Pariwisata Asia. Baik, langsung saja pada materinya. Bab 1 mengenai menemukan riset Asia dan diri sendiri dalam riset pariwisata kualitatif. Memahami penelitian kualitatif, historis perspektif dengan menyoroti perbedaan utama antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Menurut Patton pada tahun 1990, pendirian ditawarkan itu dasar prinsip dari dua cara mengatur penelitian. Asumsi-asumsi dasar yang mungkin telah dipelajari banyak dari kita dengan cara quasi-religius di awal perjalanan penelitian. Secara sederhana, diajari bahwa pendekatan kuantitatif menggunakan angka dan data statistik menargetkan sampel populasi yang besar, berupaya untuk menggeneralisasi temuan dan melaporkan hasil secara objektif. Sebaliknya, dengan cepat mengingat bahwa penelitian kualitatif berurusan dengan kata-kata atau teks daripada angka, berfokus pada sampel yang lebih kecil daripada pendekatan kuantitatif, mengutamakan kedalaman daripada keluasan dan menghasilkan informasi. Itu bukan perlu bisa menjadi terapan ke lainnya konteks keseluruhan oleh memperoleh gagasan dasar tentang metode penelitian ini, atau pada saat itu penekanan lebih ditempatkan pada metode daripada pendekatan dan metodologi. 20 tahun yang lalu sebagai mahasiswa, yakin bahwa pemahaman yang jelas tentang penelitian kualitatif dan menganggap fundamentalnya prinsip sebagai dogma itu telah melakukan, bukan membutuhkan untuk bisa, bukan menjadi pertanyaan. Penelitian kualitatif dalam pariwisata. Isu mengenai peran penelitian kualitatif dalam studi pariwisata telah menjadi bahan perdebatan di kalangan sarjana dalam 30 tahun terakhir. Menurut Cohen pada tahun 1988, Jamal dan Hollison 2021, Holinshit pada tahun 1996, Pillimore dan Gonson pada tahun 2004, Riley dan Love pada tahun 2000, dan Wale pada tahun 1997. Selama tahun 1980-an sejalan dengan keseluruhan lingkungan akademik yang cenderung mengutamakan cara-cara positifis dalam melakukan penelitian. Penggunaan pendekatan kualitatif metode di pariwisata riset dulu diremehkan oleh pariwisata ulama. Penelitian kualitatif Asia di pariwisata. Memberikan gambaran tentang penelitian kualitatif Asia di bidang pariwisata masih jauh dari kata tugas yang mudah. Urutan kata penelitian kualitatif Asia dalam pariwisata itu sendiri memang bermasalah sebagai meningkatkan konseptual masalah tentang arti dan cakupan. Bab 2, Studi Pariwisata dan Metafisika Kehadiran, Masalah Ontologi dan Pencerahan Mata. Kemanfaatan kualitatif riset di sana adalah tak terbantahkan atau jelas mengatur dari kriteria oleh kualitatif. Pertanyaan bisa menjadi ditentukan oleh Alpheson dan Skolberg pada tahun 2007. Ketika kualitatif riset berarti banyak hal yang berbeda dari banyak peneliti dan praktisi yang berbeda. Mungkin atau namun diperkenalkan secara longgar sebagai rangkaian kegiatan penelitian yang secara khusus menargetkan pandangan dan tindakan subjek, yaitu individu, populasi, dan masyarakat, sedang dipelajari dalam konteks yang menonjol bagi mereka. Jadi penyelidikan kualitatif cenderung menjadi dibuat pada riset strategi yang izin itu peneliti mempelajari tentang ini mata pelajaran dan itu berbeda konteks pada pertama tangan oleh mendapatkan penutup dan keduanya individu-individu itu dan di pengaturan Burgess pada tahun 1990. Karena itu, pada dasarnya, jika sebuah ortodoksi longgar boleh menjadi diizinkan, kualitatif peneliti bekerja dari sudut pandang fenomenologis di mana mereka mencari, menangkap dan kemudian memahami itu arti dari kepercayaan atau kejadian, peristiwa untuk berbeda di rakyat dan di dalam berbagai situasi. Dan itu rutinnya tujuannya
adalah untuk mengumpulkan cara-cara di mana populasi atau masyarakat yang dipelajari benar-benar mengalami atau mengkonstruksi realitas atau setelah Berger dan Luhmann pada tahun 1967. Sehingga wawasan bisa menjadi diperoleh sebagai bagaimana itu dunia selanjutnya bisa menjadi bermeditasi, ditingkatkan atau diubah dari perspektif mereka yang dipelajari oleh individu. Bab 3. Kajian pariwisata dan mandat pengetahuan yang hilang. Hal-hal epistemologi untuk industri inskriptif atau proyektif. Bagi Vasilis de Giardino pada tahun 1992 sangat penting bagi para ilmuwan sosial mengadakan kualitatif garis dari pertanyaan melakukan memang merangkul hal-hal epistemologis. Untuk yang pertama, bantu melawan kemungkinan sikap mereka yang tidak berpikir atau terlibat dengan lemah dalam riset upaya dan dengan demikian mungkin dimilik mereka memiliki aksimatif naturalisasi dan universalisasi yang melekat pada dunia sosial, yaitu dari semua dunia. Kedua, dapatkan kerelevan dan secara sensitif menafsirkan itu istimewa praktik membuat pengetahuan dari berbagai dunia kehidupan. Ketiga, dipelajari cara bertransisi dengan mantap dan hati-hati dari pandangan dunia eksternal atau etik ke internal atau emik dalam latar penelitian yang ditemukan di mana atau kapan orang dalam kepekaan adalah diketahui atau tersangka dari makhluk penting, tetapi di mana transisi itu adalah tidak pernah sebuah cepat dan dapat dipetakan sebelumnya atau mudah aktivitas. Keempat, mengakui kehadiran hermeneutika ganda dari penyelidikan interpretif, yaitu di mana atau kapan peneliti harus mengakui bahwa tidak hanya adalah itu kultural benda-benda dari yang lain secara sosial atau kelembagaan dibangun, tetapi bahwa peneliti sendiri mau tidak mau terlibat dalam permainan ini. Perbuatan sosial atau kelembagaan konstruksi tentang itu sangat kultural, konstruksi dirinya sendiri. Tentang hermeneutika ganda dan Pernecki. Untuk penjelasan yang berguna tentang realisme dan hermeneutik. Bab 4. Membedakan antara keterbatasan teori kritis dan peneliti. Para teori kritis sangat dipengaruhi oleh aliran filsafat Frankfurt yang berusaha mengeksplorasi dan menambahkan kemilikmar wawasan ke dalam itu alam dari pengetahuan dari masyarakat manusia. Sementara perjuangan kelas menempati panggung utama dari Marxisme, para ahli teori kritis mengadaptasi teori kelas Marx ke fenomena abad ke-20 seperti perjuangan ras, perjuangan feminis, gerakan kebanggaan gay, hak-hak pribumi, dan lain-lain. Di jumlah kritis ahli teori meyakini di itu pemberdayaan dari itu kelompok terpinggirkan. Menggambarkan itu sasaran dari kritis teori sebagai emansipasi dari penindasan ideologis untuk memungkinkan kaum tertindas melihat di mana letak kepentingan mereka yang sebenarnya. Emansipasi atau pencerahan diperlukan karena struktur sosial, ekonomi, dan politik yang berlaku menyembunyikan ketidakadilan yang dilegitimasi atau dibiarkan. Ini terjadi melalui reifikasi di mana masyarakat menerima masa kini struktur sebagai nyata atau tidak terelakkan. Seiring waktu, struktur ini menjadi begitu mengakar sehingga masyarakat tidak dapat terbayangkan konstruksi yang berbeda. Teori kritis dan pariwisata riset. Bravel dan Jalur pada tahun 2011 ditekankan itu pentingnya dari teoritis kerangka kerja dalam penelitian pariwisata karena mereka mempengaruhi area yang dipelajari. Cara penelitiannya adalah diadakan itu kesimpulan tercapai, itu rekomendasi meletakkan maju dan implikasi politik dari penelitian tersebut, di mana studi tentang pengaturan kelembagaan dan tata kelola yang bersangkutan, kerangka teoritis harus sangat ketat. Teori kritis dalam mengarahkan perhatian peneliti pada fungsi dan bias struktur sosial politik dalam suatu masyarakat sangat cocok untuk penelitian semacam itu, di mana studi melibatkan kelompok yang terpinggirkan yang mungkin menjadi kasus di mana pariwisata berbasis masyarakat, pariwisata perdesaan, ekowisata atau pariwisata asli yang bersangkutan. Teori kritis mempertajam fokus pada hubungan kekuasaan antara yang terpinggirkan dan pemangku kepentingan lainnya. Bab 5. Menempatkan ontologi, epistemologi, dan metodologi pariwisata Asia dari kolonialisme ke neokolonialisme.
Kolonialisme dan ideologinya. Kolonialisme dimulai dengan apa yang disebut pahlawan, bapak pendiri di Kekaisaran Eropa sejarah Pak Christopher Columbus. Selama Eropa industrialisasi dan modernisme, 8 negara kecil di kawasan itu melakukan perjalanan untuk memaklukan, mengontrol, dan mendominasi rakyat dan tanah, keduanya secara tidak langsung dan secara langsung di Asia, Latin Amerika, dan Afrika. Singkatnya, mereka datang, mereka melihat, mereka menamai, mereka mengklaim. Kolonialisme adalah penguasaan langsung suatu negara atau terjajah oleh negara lain atau penjajah. Dalam struktur kolonialisme, kekuasaan negara diserahkan turun ke itu penjajah atau adalah dengan paksa dikendalikan oleh sebuah luar negeri kekuatan Onsen dan Kwawu. Kolonialisme mencerminkan latihan atau ukuran operasional dari imperialisme. Imperialisme itu aturan praktik atau pembelaan memperluas otoritas negara. Kekuasaan diperoleh melalui perolehan langsung wilayah atau kontrol tidak langsung karena arena politik dan ekonomi suatu negara. Baik, mungkin itu saja materi yang saya bahas pada kesempatan ini. Terima kasih.